Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pelajar hebat? Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa berdoa. Ya, ingat 4M ya. Jaga jarak, apalagi memakai masker, terus mencuci tangan, dan jangan lupa memperbanyak doa. Ya, memperbanyak itu. 4M sekarang, 3M lagi. Ya, oke ya. Karena dengan seperti itu kita berusaha menjaga kesehatan kita. Ya, ikhtiar, tawakal dan doa. Oke, nah sekarang kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPA. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, yang kita bahas hari ini adalah tentang organisasi kehidupan makhluk hidup. Ya, nah itu. Ada yang tahu itu organisasi? Organisasi itu, ya kalian silakan cari sendiri. Nah, yang akan kita bahas di organisasi itu adalah organisasi kehidupan khususnya ya, bukan organisasi masyarakat ataupun organisasi lintas sekolah atau OSIS dan yang lainnya, tapi organisasi dalam kehidupan, dalam makhluk hidup. Oke. Nah, susunannya itu adalah sel, ya, jaringan, organ, dan organisme. Nah, ini yang akan kita bahas di organisasi kehidupan ini. Oke, mari kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, sekarang kita bertemu kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Ya, silahkan disimak. Nah, dimana istilah dari materi kali ini, istilah pentingnya yaitu ada hierarki biologi, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin ada pertanyaan dulu untuk kalian. Apakah kamu tahu apa itu organisasi? Ya. Nah, atau apakah kamu pernah mendengar kata organisasi itu? Ya, pasti sering ya kata organisasi dalam kehidupan kita. Nah, ada organisasi masyarakat, organisasi siswa, intrasekolah atau OSIS, dan organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, tapi yang dibahas di sini adalah sistem organisasi dan kehidupan makhluk hidup. Ya, di antaranya di sini ada dari yang terkecil itu ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, nanti dari organisme sendiri itu juga itu bisa lebih banyak lagi ya. Nah, ada yang lebih tinggi lagi. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah sel. Ya, nah, sebelumnya Bapak juga ingin bertanya kembali, pernahkah Anda membedah ikan atau ayam atau hewan yang lainnya? Ya. Atau apa yang kamu temukan di dalam tubuh hewan tersebut ya. Nah, jika kita telusuri ya, bagian-bagian tersebut tersusun atas unit-unit terkecil lagi. Nah, maka urutan-urutan unit ini akan membentuk suatu tingkatan. Nah, atau hierarki struktur. Nah, hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Ya, gambar sebelumnya itu menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom atau penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Nah, hierarki ini dinamakan biosfer ya. Nah, oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah sel ya. Sel itu tadi dari bagian-bagian terkecilnya ya. Sel sebagai unit struktural dan fungsional bagi kehidupan. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwa tubuh Anda tersusun dari apa saja ya? Atau tubuh kita itu sih ada apa aja gitu ya susunannya. Nah, apakah penyusun yang terkecil dalam tubuh kita itu ya apa gitu ya penyusun terkecilnya? Nah, di sini yaitu sel, di mana sel itu merupakan satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Ya, misalkan di dalam tubuh kita, wah kebayang gak itu ada berapa juta atau miliar, bahkan tidak terhitung ya sel itu dalam tubuh kita. Ya, dalam tangan, kaki, mata, telinga, dan yang lainnya itu tersusun dari jutaan, ribuan, bahkan miliaran sel yang tidak bisa terhitung ya susunannya. Jadi
kita itu sangat banyak selnya, kebayang nggak? Aduh, ya sangat tidak kebayang. Nah, berdasarkan jumlah selnya, nah organisme itu dikelompokkan menjadi dua. Ya, ada yang bersel satu atau uniseluler. Nah, dan juga ada yang bersel banyak atau multiseluler. Nah, kalau manusia itu masuknya kemana? Nah, tadi karena berjuta-juta bahkan miliaran berarti multiseluler, artinya selnya banyak. Nah, kalau yang bersel satu itu seperti apa? Contohnya itu ada bakteri, ganggang biru, virus, dan amoeba. Hewan-hewan yang mikro, yang kecil, yang tidak bisa kita lihat sama sekali, ya kecuali dengan bantuan alat mikroskop. Nah, itu kalau organisme bersel banyak itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu. Nah, setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda, ya. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Nah, itu apa sel eukariotik dan prokariotik itu? Oke, masih ingat ini adalah materi di bab tentang klasifikasi makhluk hidup, ya. Ada di situ. Nah, nanti kita akan sedikit bahas tentang prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu adalah sel yang tidak mempunyai membran inti, dan sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti. Oke, nah ini adalah struktur sel pada hewan dan ini adalah struktur sel pada tumbuhan. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, nah tadi ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Ya, nah sel prokariotik itu artinya pro itu ya berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Pro itu sebelum dan kariot itu adalah nukleus. Berarti sel prokariotik ini memiliki inti sel tetapi selnya tidak diselubungi membran inti. Ya, nah, kalau eukariotik itu berarti sejati sebenarnya merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Jadinya ada membran inti dan tidaknya itu seperti itu, ya. Oke, bedanya prokariotik dan eukariotik. Nah, struktur sel, ya. Nah, secara umum sel itu tersusun dari membran dan protoplasma, di mana protoplasma ini terdiri atas cairan sel atau sitoplasma dan organel sel. Nah, di mana organel merupakan bagian sel yang mempunyai fungsi khusus. Nah, struktur dan organel sel yang terdapat dalam sel-sel adalah sebagai berikut. Ada apa sih? Ada apa saja? Yang pertama ada membran sel, sitoplasma, inti sel atau nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma, ada badan Golgi, lisosom, sentriol, vakuola, plastida, dan dinding sel. Yang tadi, ya, jadi yang ini. Nah, ini kan sel hewan. Nah, lihat ini ada bagian-bagiannya mana saja. Nah, ini adalah sel tumbuhan. Setelah sini sampai bisa dipahami, ya. Nah, untuk struktur dan organel sel kan ini ada banyak, ya. Nah, maka di sini Bapak ngasih sedikit tugas untuk kalian, ya. Nah, ini jelaskan fungsi dari setiap struktur sel dan organel sel. Dan yang kedua, jelaskan perbedaan dan persamaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Oke, nah bagaimana materinya sudah bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna. Nah, kalaupun kalian belum paham, silakan kalian bisa mencari sumber dari yang lainnya ataupun kalian bisa bertanya kepada Bapak secara langsung, ya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu, ya, khususnya untuk Bapak dan umumnya untuk kalian semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.